Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai manajemen proyek, deskripsi manajemen proyek dari kelompok kami, yaitu mengenai website BEM UNER X Romba ASA. Next. Nama anggota kelompok kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Dava Hafiz dengan NIM akhir 029. Yang kedua ada Tegar Alwinata dengan NIM akhir 030. Yang ketiga ada Raken Krisna dengan NIM akhir 044. Ada saya yaitu Mirza Amir dengan NIM akhir 045. Dan juga ada Muhammad Dapin dengan NIM akhir 074. Next. Berikut tabel kontennya. Yang pertama itu ada overview dari project ini, lalu yang kedua ada project timeline, yang ketiga ada project cost, yang keempat ada fitur-fiturnya. Next akan lanjutkan oleh teman saya. Oke, yang pertama yaitu tadi singgung juga sama Mas Mirza tentang website BEM UNER. Nah, website BEM UNER ini sendiri bisa dikatakan seperti website profile dari BEM Universitas Airlangga sendiri. Karena ya kita sebagai organisasi di kampus, kita butuh memiliki profile untuk dipamerkan ke teman-teman yang ada di luar sana. Nah, di sini website BEM UNER sendiri memiliki dua fungsionalitas besar. Yang pertama yaitu untuk memberikan kemudahan aksesibilitas informasi mengenai profil atau kegiatan organisasi dan kampus bagi sivitas akademika Universitas Airlangga serta masyarakat Indonesia. Terus yang kedua, mengakomodir kebutuhan internal dan eksternal organisasi yang dituangkan ke dalam bentuk digital. Jadi website BEM UNER ini sendiri sebagai implementasi dari BEM UNER yang adaptif dengan teknologi, dengan perkembangan teknologi. Jadi kita buatkan juga profil dalam bentuk website untuk dimudahkan dalam melihat profil dari BEM UNER ini sendiri. Nah, di sini ada 4 alasan kenapa sih kok harus website. Nah, yang pertama, aksesibilitas. Website dapat diakses melalui perangkat apapun, tidak terbatas hanya melalui smartphone. Ya, kita tahu sendiri website itu sangat mudah untuk diakses. Kalau lewat laptop langsung pakai web pakai Chrome, pakai Opera gitu bisa langsung diakses. Kalau smartphone juga sangat mudah diakses tanpa harus download. Terus user experience, pemakaian website jauh lebih mudah berdasarkan dari sudut pengguna awam. Jadi teman-teman orang-orang yang awam untuk mengakses profil dari BEM UNER ini sendiri lebih mudah dalam mengaksesnya karena ya tadi udah dijelaskan karena aksesibilitas yang sangat mudah juga. Terus lower cost, pengembangan website memakan biaya yang jauh lebih kecil dibanding aplikasi. Karena ya kita ketahui sendiri pembuatan aplikasi itu lebih rumit dari pembuatan website ini sendiri. Jadi website ini memiliki kelebihan yaitu lower cost dalam biaya developingnya. Terus time efektif pengembangan website dapat terlaksana dengan lebih cepat jika dibandingkan aplikasi. Karena juga pembuatan website ini lebih simple daripada pembuatan aplikasi dan juga fungsionalitasnya tidak kalah bagus daripada aplikasi. Jadi website ini juga penting dalam pembuatannya di profile untuk BEM UNER ini sendiri. Ini bisa next. Terus yang kedua yaitu rombak ASA. Perombakan aplikasi ASA dari yang sebelumnya dilakukan untuk memenuhi beberapa tujuan. Nah, di sini untuk penjelasan sedikit, jadi di BEM UNER ini sendiri, kabinet sebelumnya itu udah membuat aplikasi, Bu. Yaitu aplikasi ASA, namun fungsionalitas dari aplikasi ASA ini belum bisa maksimal dari pembuatannya. Nah, karena itu di kabinet sekarang, teman-teman SI juga yang mengerjakan itu mencoba untuk merombak aplikasi ASA ini sendiri. Bisa dikatakan pembuatan ulang sih untuk aplikasi ASA. Nah, beberapa tujuannya yaitu yang pertama memperbaiki user interface dan user experience.
yang kedua memperjelas fungsionalitas aplikasi, yang ketiga meningkatkan cakupan platform aplikasi ke sistem operasi iOS, yang keempat memastikan ketiadaan bug-bug yang masih ada di aplikasi sebelumnya. Ini bisa dilanjut. Baik, yang berikutnya terdapat fungsionalitas dari perombakan aplikasi ASA itu sendiri. Jadi, mempertegas dari informasi sebelumnya bahwa dalam proyek ini ada terdapat dua sub-project, yaitu mengenai website BEM UNER dan juga aplikasi ASA. Untuk aplikasi ASA sendiri, di sini kita akan membuat dua timeline untuk pembaruan aplikasi yang ada. Yang pertama, aplikasi ASA yang digunakan untuk menunjang proses adanya kegiatan PPKMB ataupun pengenalan ke ospek di tingkat Universitas Erlangga yang bernama Amperta. Dan yang berikutnya, setelah aplikasi digunakan pada kegiatan Amperta, aplikasi ASA UNER akan digunakan oleh user yang lebih umum, tidak terbatas hanya oleh mahasiswa baru saja. Untuk yang pertama, yang mengenai Amperta, sesuai dengan arahan Presiden dan Wakil Presiden dari Universitas Erlangga, dalam kurun waktu dekat, aplikasi ASA akan dikembangkan agar dapat mendukung proses kaderisasi universitas melalui Amperta. Dalam timeline ini, untuk proyek yang berjalan untuk Amperta sudah terlaksanakan. Yang berikutnya ada untuk aplikasi ASA yang dapat diakses oleh sivitas akademika maupun masyarakat umum. Setelah Amperta usai, aplikasi ASA akan dikembangkan agar dapat digunakan oleh mahasiswa umum yang dapat digunakan untuk melihat kanal informasi akademik dan kemahasiswaan serta mempromosikan badan usaha milik mahasiswa. Lanjut ke berikutnya, yaitu mengenai project timeline. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai project timeline dari website BEM Universitas Erlangga. Untuk inisiasi project dilakukan pada mulai bulan April hingga waktu yang kurang lebih ditentukan hingga September atau Oktober di tahun 2022. Yang pertama, April adalah mulai tahap project initiation. Dan dilanjutkan di bulan berikutnya, yaitu di bulan Mei, terdapat kegiatan development ataupun pembangunan dan pengembangan dari project web Universitas BEM Universitas Erlangga. Dan bulan Juli, yaitu yang di sprint ketiga, yaitu merupakan kegiatan early stage, project finish, dan testingnya. Jadi di tahapan ini kita melakukan finalisasi project dan testing-testing mengenai apa saja yang kira-kira kurang dan yang juga harus diperbaiki dan mencari best practice dari website BEM UNER itu sendiri. Yang berikutnya di bulan Agustus kita sudah melalui atau melakukan tahapan launching website, di mana website ini harus bisa diakses dan bisa dilihat oleh masyarakat umum. Dan yang berikutnya setelah Agustus hingga waktu ataupun jabatan kabinet yang tahun ini selesai, yaitu kita adakan kegiatan fitur edition atau penambahan fitur dan maintenance bila ditemukan beberapa hal yang dapat diperbaiki ke depannya. Yang berikutnya mengenai project timeline rombak aplikasi ASA. Dari inisiasi project hampir sama dengan project web BEM Universitas Erlangga, yaitu bulan April. Dan yang berikutnya dilanjutkan mulai dari bulan Mei hingga Juni merupakan rencana untuk tahap pengembangan atau development dari aplikasi ASA ini. Dari timeline yang ini, kurang lebih kita menjelaskan untuk proyek aplikasi ASA yang digunakan untuk kegiatan Amperta tersebut. Dan di bulan Juli ada testing dan mengupload di App Store dan Play Store. Dan untuk di bulan Agustus kita melaunching aplikasi ASA ini yang dapat digunakan untuk mengakomodasi kegiatan Amperta PKKMB Universitas Erlangga. Setelah itu, setelah masa-masa aplikasi untuk yang mendukung aplikasi kegiatan Amperta telah selesai dan telah disediakan, akan ada update mulai diinisiasi setelah kegiatan Amperta itu sendiri yang kurang lebih akhir Oktober hingga November. Dan untuk sistem yang kita gunakan yaitu development continuously secara waterfall. Jadi untuk sebelumnya yang di timeline untuk di April hingga Agustus ini kita menggunakan metode agile yang biasa juga dikenal atau metode Scrum. Dan untuk fitur-fitur tambahan yang dilakukan untuk di akhir kita menggunakannya waterfall. Kenapa kemenangan waterfall? Karena dari pengalaman-pengalaman sebelumnya pasti juga ada masukan ataupun perbaikan yang dibutuhkan. Hingga proyek akhir ini diakhiri nanti hingga bulan Desember, yaitu ketika
masa jabatan BEM yang di tahun ini berakhir. Baik, mungkin selanjutnya dapat diketahui bahwa sebuah proyek tentunya akan membutuhkan yang namanya budget ataupun anggaran. Nah, untuk di sini pun terlihat ada budget untuk web BEM itu di angka 10.028.300, di mana sebesar 100% digunakan untuk feature development, untuk develop fitur-fitur yang akan terdapat pada website tersebut, di mana hosting dan domain dan sistem analisis dibanding modelnya itu mendapat budget sekitar 0%. Dikatakan sudah terprovide dari baik seperti hosting dan domain dari DSI dan juga sistem analisis dan modelnya sudah dari pihak vendornya sendiri dan pihak panitia, pihak BEM-nya. Mungkin lanjut. Selanjutnya untuk budget rombak asa, di mana mendapat budget 25.278.000, di mana 90%-nya dipakai untuk feature development seperti yang sebelumnya, untuk develop fitur-fitur yang ada pada asa, dan selanjutnya untuk 10%-nya untuk hosting dan domain. Dan untuk sistem analisis defining and modeling 0%, seperti untuk web BEM itu sudah disediakan dari sumber daya. Jadi seperti itu dapat. Lalu ada fitur-fitur dari websitenya sendiri, yaitu yang pertama dia jelas mempunyai landing page, yaitu berdasarkan deskripsi dan kata pengantar dari presiden kita. Lalu juga ada tentang 16 kementerian, yaitu mengenai deskripsi tentang tupoksi masing-masing kementerian, masing-masing anggota, program, dan juga agenda. Lalu ada artikel rutin dari program-program BEM UNER sendiri. Lalu ada feedback mengenai bagaimana BEM UNER ini bisa bekerja secara maksimal dan optimal. Lalu ada form generator. Form generator ini seperti hampir sama seperti Google Form, namun di hosting secara internal di website BEM sendiri. Lalu ada KGPA Report. KGPA Report ini merupakan suatu fitur yang baru untuk melaporkan tentang kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Boleh di next. Lalu untuk fitur dari rombak asanya sendiri, yang pertama itu ada penugasan, yaitu mahasiswa itu bisa mengupload tugasnya di di aplikasi ASA tersebut untuk pengumpulan dan juga melihat tugasnya. Lalu ada informasi Amerta, yaitu informasi yang terkait dengan kegiatan Amerta, mulai dari timeline hingga rangkaian acaranya. Lalu ada About Us, yaitu profil branding tentang UNER, BEM, Amerta, dan juga ASA 2.0 ini. Lalu ada fitur push notification, yaitu notifikasi yang akan muncul di atas HP ketika ada penugasan atau info terbaru terkait ASA itu. Lalu itu ada BUMN atau badan usaha milik mahasiswa, yaitu tentang promosi apa saja badan usaha milik mahasiswa itu. Lalu yang terakhir itu ada informasi kampus, yaitu informasi terkait dengan kegiatan akademik dan juga kemahasiswaan yang terjadi di lingkup UNER ini. Oke, sekian itu saja. Bisa dilanjut ke Mas Firza. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, mengenai website UNER dan juga aplikasi Romba Asa ini. Apabila terdapat kesalahan kata pada pengucapan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.